Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan hari ini, kami kelompok 6 yang beranggotakan Erni Lestari dengan NPM 20130211015, Nur Aini dengan NPM 20130211027, Angelin Nilia Mukhlis dengan NPM 20130211049, dan Fatul Huda dengan NPM 20530211003. Di sini kami akan membahas mengenai teori DNS. Untuk sebab materinya terdiri dari yang pertama, pengertian teori belajar DNS, yang kedua, konsep matematika menurut DNS, yang ketiga, tahap-tahap belajar menurut DNS, yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar DNS, yang kelima, pengajaran konsep matematika yang lebih sulit harus dikembangkan secara konkret agar dapat dipahami dengan tepat, yang keenam, metode permainan, dan yang ketujuh, pendekatan induktif. Untuk sebab materi yang pertama yaitu pengertian teori belajar DNS. Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teorinya bertumpu pada Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-siswa sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi siswa yang mempelajarinya. Menurut Dienes dalam riset yang di 1992, pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Seperti halnya dengan Brunner, Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Semakin banyak bentuk-bentuk yang berlainan yang diberikan dalam konsep-konsep tertentu akan semakin jelas konsep yang dipahami anak, karena anak-anak akan memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajarinya itu. Di dalam mencari kesamaan sifat, anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikutinya. Untuk melatih anak-anak dalam mencari kesamaan sifat-sifat itu, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan yang satu ke bentuk permainan yang lainnya. Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Untuk sebab materi yang kedua yaitu konsep matematika menurut Dienes. Menurut Dienes, matematika sebagai penyelidikan tentang struktur, pengklasifikasian struktur, memilah-milah hubungan di dalam struktur, dan membuat kategorisasi hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Ia yakin bahwa setiap konsep atau prinsip matematika dapat dipahami dengan tepat jika mula-mula disajikan melalui berbagai representasi konkret atau fisik. Dienes menggunakan istilah konsep untuk menunjukkan suatu struktur matematika, suatu definisi tentang konsep yang jauh lebih luas daripada definisi Gardner. Menurut Dienes, ada 3 jenis konsep matematika. Yang pertama yaitu konsep murni matematika. Konsep matematis murni berhubungan dengan klasifikasi bilangan-bilangan dan hubungan-hubungan antar bilangan dan sepenuhnya bebas dari cara bagaimana bilangan-bilangan itu disajikan. Yang kedua yaitu konsep notasi. Menurut Dienes, sifat-sifat bilangan yang merupakan akibat langsung dari cara penyajian bilangan. Fakta bahwa dalam basis 10, 275 berarti 200-an ditambah 70-an ditambah 5 satuan merupakan akibat dari notasi nilai tempat dalam menyajikan bilangan-bilangan yang didasarkan pada sistem pangkat dari 10. Pemilihan sistem notasi yang sesuai untuk berbagai cabang matematika adalah faktor penting dalam pengembangan dan perluasan matematika selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu konsep terapan. Penerapan dari konsep matematika murni dan notasi untuk penyelesaian masalah dalam matematika dan dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan luas, panjang, dan volume adalah konsep matematika terapan. Konsep-konsep terapan hendaknya diberikan kepada siswa setelah mereka mempelajari konsep matematika murni dan notasi sebagai prasyarat. Konsep-konsep murni hendaknya dipelajari oleh siswa sebelum mempelajari konsep notasi jika dibalik para siswa hanya akan menghafal pola-pola bagaimana memanipulasi simbol-simbol tanpa pemahaman konsep matematika murni yang mendasarinya.
Dienes memandang bahwa belajar konsep sebagai seni kreatif yang tidak dapat dijelaskan oleh teori stimulus respon manapun seperti tahap-tahap belajar Gardner. Dienes percaya bahwa semua abstraksi didasarkan pada intuisi dan pengalaman konkret. Akibatnya, sistem pembelajaran matematika Dienes menekankan laboratorium matematika, objek-objek yang dapat dimanipulasi, dan permainan matematika. Masuk ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu mengenai tahap-tahap belajar menurut Dienes. Nah, menurut Dienes, konsep-konsep matematika itu akan berhasil diajarkan kepada siswa itu jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Nah, sebuah pembelajaran ini ya terhadap suatu konsep akan mudah dipelajari jika konsep tertentu yang diajarkan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana hingga kepada hal-hal yang kompleks. Dienes ini membangun tahapan-tahapan belajarnya itu berdasarkan tahap belajar yang dianjurkan oleh Brunner. Nah, di mana Brunner ini ada 3 tahap ya. Yang pertama itu ada enaktif, yang kedua ada ikonik, dan yang ketiga ada simbolik. Di mana ketiga tahapan tersebut itu berurut dari hal-hal yang bersifat konkret kepada hal-hal yang bersifat abstrak. Langsung saja kita masuk kepada tahap-tahap belajar menurut Dienes. Nah, dari tahap belajar Brunner yang telah saya sebutkan sebelumnya, Dienes membagi tahap-tahap belajar yang pada awalnya hanya terdiri dari tahap ya, menjadi tahapan belajar. Nah, adapun tahapan belajar Dienes secara umum antara lain, yang pertama itu adalah permainan bebas atau free play. Nah, dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya itu tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberikan kebebasan untuk mengatur sebuah benda, di mana aktivitas ini ya memungkinkan si anak ini mengadakan percobaan dan manipulasi terhadap berbagai benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur yang sedang dipelajari. Nah, selama permainan berlangsung, ini diharapkan anak didik ini memunculkan sebuah pengetahuan yang baru. Kemudian, yang kedua itu adalah permainan yang menggunakan aturan atau games. Nah, dalam permainan yang disertai aturan, si siswa ini sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Nah, keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Menurut Dienes, untuk membuat konsep yang abstrak, anak didik ini memerlukan suatu kegiatan untuk mengumpulkan bermacam-macam pengalaman dan juga kegiatan yang tidak relevan dengan pengalaman itu. Nah, contohnya dengan bermainan blok logik. Nah, anak diberi kegiatan untuk membuat kelompok bangun yang tipis atau berwarna merah ya. Kemudian membentuk kelompok benda tersebut berbentuk segitiga atau yang tebal dan sebagainya. Dalam membentuk kelompok bangun yang tipis atau yang merah, maka akan timbul pengalaman terhadap konsep tipis dan merah, serta timbul penolakan terhadap bangun yang tipis atau tebal atau tidak merah, seperti biru, hijau, ataupun kuning. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for commonality. Nah, dalam mencari kesamaan sifat, si siswa ini mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan menstranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Contoh kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logik, anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal, dan anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, permainan representasi atau representation. Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa sifat yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu.
Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapi itu, maka representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya memang abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Contoh kegiatannya itu si anak ini dituntut untuk menemukan banyak diagonal poligon atau misalnya segi 23 dengan pendekatan induktif seperti pada gambar yang tertera pada layar teman-teman sekalian. Yang kelima yaitu permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan untuk merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep, yaitu dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Sebagai contoh, dari kegiatan mencari banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif, kegiatan berikutnya itu yaitu menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasikan dari pola yang didapat oleh anak. Kemudian yang keenam yaitu permainan dengan formalisasi atau formalization. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru dari konsep tersebut. Sebagai contoh, siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Contohnya, anak didik telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma. Dan dia harus mampu merumuskan suatu teorema berdasarkan aksioma dalam arti membuktikan teorema tersebut. Dines dalam Resnick 1981 menyatakan bahwa proses pemahaman atau abstraction berlangsung selama proses belajar. Untuk pengajaran konsep matematika yang lebih sulit, perlu dikembangkan materi matematika secara konkret agar si konsep matematika ini dapat dipahami dengan tepat. Kelebihan dan kekurangan teori belajar Dines. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar Dines. Adapun kelebihan teori belajar Dines yaitu yang pertama, dengan menggunakan benda-benda konkret, siswa dapat lebih memahami konsep dengan benar. Dan yang kedua, susunan belajar akan lebih hidup, menyenangkan, dan tidak membosankan. Dan yang ketiga, dominasi guru berkurang dan siswa lebih aktif. Yang keempat, konsep yang lebih baik dipahami dapat lebih mengangkat karena siswa membuktikannya sendiri. Dan yang kelima, dengan banyak contoh, dengan melakukan permainan, siswa dapat menerapkan ke dalam situasi. Kekurangan teori belajar Dines. Yang pertama, tidak semua materi dapat menggunakan teori belajar Dines karena teori ini lebih mengarah ke permainan. Dan yang kedua, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Yang ketiga, bila pengajar tidak memiliki kemampuan mengarah siswa, maka siswa cenderung hanya bermain tanpa berusaha memahami konsep tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengajaran konsep matematika yang lebih sulit harus dikembangkan secara konkret agar dapat dipahami dengan tepat. Yaitu, menurut Dines, dalam Resnick 1981 menyatakan bahwa proses pemahaman abstraction berlangsung selama belajar. Dines juga berpendapat bahwa materi harus dinyatakan dalam berbagai penyajian atau multiple embodiment, sehingga anak-anak dapat bermain dengan bermacam-macam material yang dapat mengembangkan minat anak didik. Variasi sajiannya hendaknya tampak berbeda antara satu dan lainnya sesuai dengan prinsip variabilitas, perceptual variability atau conceptual variability, sehingga anak didik dapat melihat struktur dari berbagai pandangan yang berbeda-beda dan memperkaya imajinasinya terhadap setiap konsep matematika yang disajikan. Berhubungan dengan tahap belajar, suatu anak didik dihadapkan pada permainan yang terkontrol dengan berbagai sajian. Guru berperan untuk mengatur belajar anak didik dalam memahami bentuk aturan susunan benda, walaupun dalam skala kecil. Anak didik pada masa ini bermain dengan simbol dan aturan dengan bentuk-bentuk konkret. Selanjutnya yaitu metode permainan. Metode permainan matematika adalah sesuatu kegiatan yang menyenangkan yang dapat menunjang tujuan instruksional dalam pengajaran matematika, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.
Menurut Dines, permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menancapkan pengertian matematika pada anak didik. Dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik. Belajar dengan permainan bisa menjadikan pembelajaran matematika yang awalnya sulit menjadi mudah dan menyenangkan. Misalnya, peserta didik dalam belajar bilangan bulat. Pada awal pembelajaran, sebelum dilakukan pembelajaran materi bilangan bulat dengan maksud untuk mengetahui kemampuan awal siswa, menarik minat siswa terhadap matematika, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Contoh permainannya yaitu permainan kartu sederhana seperti berikut. Guru hendaknya menyiapkan meja panjang secukupnya untuk permainan kartu standar, sedemikian hingga terdapat satu meja panjang untuk setiap siswa dalam kelas. Para siswa yang bermain dalam kelompok 5 orang dan setiap anak memegang 4 kartu. Setiap siswa mengelompokkan kartu-kartunya menjadi berpasang-pasangan, kemudian mengalihkan kedua bilangan yang ditunjukkan oleh setiap pasang kartu, dan kemudian menjumlahkan kedua hasil kartu itu. Siswa yang dapat memasangkan kartu-kartunya sehingga memperoleh jumlah hasil kali terbesar adalah pemenang dalam kelompoknya. Selanjutnya yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan suatu penalaran dari khusus ke umum. Dalam pendekatan induktif, penyajian bahan ajar dimulai dari contoh-contoh konkret yang mudah dipahami siswa. Sebuah argumen induktif meliputi 2 komponen. Yang pertama terdiri dari pernyataan atau fakta yang mengakui untuk mendukung kesimpulan, dan yang kedua bagian dari argumentasi itu. Sebuah argumentasi dengan induktif dapat ditandai sebagai suatu kesimpulan dari yang diuji ke tidak diuji. Bukti yang diuji terdiri dari kejadian atau contoh pokok-pokok. Sekian penjelasan teori Dines dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.